Hai semuanya, pernahkah kamu merasa sering sendirian? Bukan berarti kamu tidak punya teman atau keluarga, tapi rasanya seperti ada jarak yang membentang, membuatmu seringkali menghabiskan waktu sendiri, merenung, atau sekadar melakukan aktivitas tanpa ditemani siapapun. Perasaan ini bisa datang dan pergi, kadang terasa nyaman, kadang pula sedikit mengganjal. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ya aku sering sendirian? Nah, mari kita coba kupas bersama alasan-alasan di baliknya agar kamu bisa lebih memahami dirimu sendiri dan perasaan yang sedang kamu alami ini. Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang sering sendirian adalah karena pilihan pribadi. Ya, betul sekali. Ada banyak orang yang memang lebih nyaman dan merasa damai ketika mereka sendirian. Mereka adalah tipe individu yang menghargai ketenangan, tidak terlalu suka keramaian, dan mungkin merasa energinya terkuras saat berinteraksi terlalu banyak dengan orang lain. Bagi mereka, waktu sendiri adalah kesempatan untuk mengisi ulang energi, melakukan hobi yang disukai tanpa gangguan, atau sekadar merenung dan memproses pikiran. Ini bukan berarti mereka antisosial loh. Mereka tetap bisa berinteraksi, hanya saja mereka punya batasan dan lebih sering memilih untuk menarik diri ke dalam zona nyaman mereka sendiri. Mereka mungkin menyukai kedalaman dalam percakapan, dan jika percakapan yang ada di sekitar mereka terasa dangkal, mereka lebih memilih untuk tidak terlibat. Selain pilihan pribadi, sifat introvert juga seringkali menjadi faktor penentu. Jika kamu adalah seorang introvert, kamu cenderung mendapatkan energi dari waktu sendiri dan merasa lelah setelah berinteraksi sosial dalam waktu lama. Lingkungan yang ramai, pesta-pesta, atau kegiatan berkelompok yang intens bisa jadi sangat melelahkan bagimu. Bukan berarti kamu tidak menikmati kebersamaan, tetapi kapasitasmu untuk bersosialisasi itu terbatas. Setelah beberapa saat, kamu akan merasa perlu untuk mengisi ulang baterai dengan menyendiri. Ini adalah bagian alami dari dirimu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Memaksakan diri untuk terus-menerus bersosialisasi, padahal kamu butuh waktu sendiri, justru bisa membuatmu merasa stres dan tidak nyaman. Memahami bahwa kamu adalah seorang introvert bisa membantumu menerima dan mengatur energimu dengan lebih baik. Kemudian, ada juga faktor pengalaman masa lalu. Pengalaman negatif dalam interaksi sosial seperti pernah dikhianati, diremehkan, atau merasa tidak diterima di suatu kelompok bisa meninggalkan bekas yang dalam. Trauma semacam ini bisa membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung menghindari interaksi sosial yang intens. Mereka mungkin membangun tembok pertahanan untuk melindungi diri agar tidak terluka lagi. Akibatnya, mereka mungkin memilih untuk menjaga jarak, tidak terlalu membuka diri, dan pada akhirnya lebih sering sendirian. Proses penyembuhan dari luka masa lalu ini butuh waktu dan mungkin perlu bantuan profesional, tetapi menyadari bahwa pengalaman tersebut memengaruhi perilakumu saat ini adalah langkah pertama yang penting. Tidak bisa dipungkiri, kesibukan dan rutinitas juga berperan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas padat. Pekerjaan, studi, atau tanggung jawab lainnya bisa menyita sebagian besar waktu dan energimu. Ketika ada waktu luang, mungkin yang kamu inginkan hanyalah beristirahat atau melakukan hal-hal yang benar-benar kamu nikmati sendirian, daripada harus berinteraksi sosial. Mungkin kamu pulang kerja sudah terlalu lelah untuk pergi hangout dengan teman-teman, atau jadwalmu terlalu padat sehingga sulit menemukan waktu yang pas untuk bertemu dengan orang lain. Ini adalah realita bagi banyak orang, dan wajar jika dalam kondisi seperti ini, waktu sendirian menjadi lebih dominan. Faktor lain yang sering terlewatkan adalah standar sosial yang tinggi atau ketidakmampuan untuk menemukan koneksi yang mendalam. Beberapa orang mungkin merasa sulit untuk menemukan orang-orang yang benar-benar nyambung dengan mereka. Mereka mungkin mencari koneksi yang lebih dalam, percakapan yang bermakna,
atau persahabatan yang otentik. Jika mereka merasa lingkungan sosialnya hanya menawarkan interaksi yang dangkal, mereka mungkin lebih memilih untuk tidak terlalu terlibat dan menarik diri. Daripada memaksakan diri berada di tengah keramaian yang tidak memberi kepuasan, mereka lebih memilih untuk sendirian, menunggu atau mencari koneksi yang benar-benar berarti bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Selain itu, perubahan hidup yang besar juga bisa menjadi pemicu. Pindah ke kota baru, berganti pekerjaan, putus cinta, atau kehilangan orang terdekat. Semua ini bisa membuatmu merasa terasing dan sendirian. Lingkaran sosialmu mungkin berubah dan kamu perlu waktu untuk membangun kembali koneksi baru. Dalam masa transisi seperti ini, wajar jika kamu merasa lebih sering sendirian. Kamu sedang beradaptasi dengan lingkungan baru, memproses perubahan, dan mungkin belum menemukan ritme sosial yang baru. Ini adalah bagian dari proses adaptasi, dan kamu tidak sendiri dalam merasakan hal ini. Perkembangan teknologi dan ketergantungan pada media sosial juga bisa jadi salah satu alasannya. Meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan orang, ironisnya, ia juga bisa membuat kita merasa lebih sendirian. Kita bisa terjebak dalam lingkaran membandingkan hidup kita dengan sorotan hidup orang lain, yang seringkali tidak realistis. Kita mungkin merasa tertinggal atau kurang populer dibandingkan teman-teman di media sosial, yang bisa memicu perasaan tidak aman dan menarik diri dari interaksi tatap muka. Terlalu banyak waktu dihabiskan di dunia maya bisa mengurangi waktu dan keinginan untuk membangun koneksi nyata di dunia nyata. Terakhir, ada juga kemungkinan bahwa kamu sedang mengalami fase refleksi diri atau pertumbuhan pribadi. Terkadang, kita butuh waktu sendirian untuk benar-benar memahami diri kita sendiri, tujuan hidup, atau apa yang kita inginkan. Ini adalah masa di mana kamu mungkin banyak merenung, mengevaluasi kembali nilai-nilai dan prioritasmu, atau merencanakan masa depan. Proses ini seringkali membutuhkan ketenangan dan fokus yang hanya bisa didapatkan saat kamu sendirian. Ini adalah periode penting untuk pengembangan diri, dan perasaan sendirian itu justru bisa menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam hidupmu. Intinya, sering sendirian itu bukan selalu hal yang negatif. Ada banyak alasan di baliknya, dan masing-masing alasan memiliki nuansanya sendiri. Penting untuk kamu memahami mengapa kamu merasa seperti itu, agar kamu bisa memutuskan apakah perasaan ini nyaman bagimu, atau apakah kamu ingin mengubahnya. Jika perasaan sendirian ini terasa nyaman dan memberimu ketenangan, itu bagus. Tapi, jika perasaan ini mulai membuatmu merasa kesepian, terisolasi, atau bahkan sedih, mungkin ini saatnya untuk mencoba langkah-langkah kecil untuk terhubung dengan orang lain, atau bahkan mencari bantuan jika diperlukan. Mengakui dan memahami perasaanmu adalah langkah pertama untuk menjadi lebih bahagia dengan dirimu sendiri, baik saat sendirian maupun saat bersama orang lain.